Tuhan Yesus Kristus. Ini kami umat-Mu percaya 2025 tahun keilahian, tahun pelipat gandaan, tahun lawatan, tahun penuaian, tahun pemulihan. 7 Roh Allah melingkupi kami, keluarga kami, dan seluruh keluarga besar CSD. Kesetiaan Tuhan menjamin, melaksanakan, merekayasa sampai semua rencana Tuhan genap dan tuntas atas kami. Amin, amin, amin. Benar Tuhan, benar ya Tuhan. Engkau yang mengukir hidup kami di telapak tangan-Mu ya Tuhan. Engkau yang merendah semua perjalanan hidup kami. Tidak ada satupun Tuhan, bahkan rambut kami yang jatuh tanpa sepengetahuan-Mu. Engkau Allah yang maha tahu. Engkau maha tahu Tuhan atas semua, atas kehidupan kami. Hari ini kami mau serahkan Tuhan sekali lagi hati kami Tuhan, untuk kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Engkau gembala kami yang baik ya Tuhan. Tuntun kami ke jalan yang benar. Sekiranya jalan kami terserongkan, Engkau pimpin kami kembali ke jalan yang benar. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa, kuasai tempat ini dengan anugerah-Mu ya Bapa. Kuasai tempat ini dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Sehingga setiap kami Tuhan, tidak ada satupun yang akan mengganggu konsentrasi kami, untuk kami menangkap firman-Mu Tuhan. Dan kami berdoa bela benih ini akan bertumbuh dan berbuah lebat. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu. Dalam nama Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Oke, sudah dapat Wahyu pasal 2? Saya ajak untuk kita melihat firman Tuhan. Buka di ayat 12 hingga ayat yang ke-17. Gereja Pergamus, gereja yang kompromi dengan dosa. So ini hal yang penting untuk kita boleh berjaga-jaga sebagai gereja Tuhan. Sudah, saudara buka Wahyu pasal 2 ayat 12 hingga 18. Yang sudah amin, Pak Alfred saja amin. Yang lain, oke, jom, sudah? Amin, amin. Sudah belum? Wahyu 2, baca di ayat 12. Kita baca sama-sama. Oke, 2, 3. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas saksiku yang setia kepadamu, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Sama-sama baca. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan penyembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang pada ajaran pengikut Nikolaus. Sebab itu bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan datang segera kepadamu, dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Amin. Sekali lagi saudara, di jemaat Pergamus, Tuhan itu spesial ya. Dia menyatakan diri yaitu apa? Sebagai pedang bermata dua, saudara. Kalau kita perhatikan, kita Wahyu pasal 1 ayat 16 ya, itu bicara mengenai pedang itu tajam, dan pedang itu bicara siapa? Firman. Firman itu siapa? Yohanes 1 ayat 1. Firman itu adalah Allah sendiri. Ya saudara. Jadi hari itu Tuhan memperkenalkan dirinya kepada jemaat di Pergamus dengan sebuah perkenalan yang sangat serius ya. Tuhan berkata bahwa aku pedang bermata dua yang tajam. Nah,
Sekarang kita akan melihat dengan cepat ya. Ada masa di mana kita melihat juga bahwa gereja Pergamus ini dipuji oleh Tuhan, saudara. Jadi gereja ini dipuji oleh Tuhan sebab apa? Mari balik kita perhatikan ayat 13 di dalam Alkitab, saudara. Di sini dikatakan, aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis. Wow, saudara, secara geografis Anda perlu ketahui ya, kenapa hari itu dikatakan mereka tinggal di tahta iblis. Sebab Pergamus adalah kota yang secara khusus ini kota terbanyak dewa-dewanya, terbanyak patung-patungnya, terbanyak yang namanya penyembahan berhala, saudara. Dan hari itu ya, yang sangat menonjol di Pergamus itu ditemukan banyak dewa-dewa seperti dewa Zeus, Dionysos, Asklepios atau Aesculapius. Apa itu, pastor? Itulah nama dewa-dewa ya. Saya tidak tahu dengan saudara, jika ada di antara saudara yang terima Yesus punya background dulu penyembahan berhala, saya mau berkata, saudara harus buat pelepasan, putuskan kutuk-kutuk itu. Ada amin? Sebab apa? Saudara, gereja Pergamus itu ditegur sangat serius, saudara. Sebab apa? Nanti saya akan jelaskan ya. Karena poinnya balik lagi, yaitu apa? Hari itu secara geografis, secara area, secara lokasi, Pergamus itu kota yang terbanyak patungnya, terbanyak dewa-dewanya, saudara. Dan hari itu juga kekaisaran itu memiliki aturan, mereka harus disembah. Sebab kaisar-kaisar bagi mereka, kaisar itu disamakan dengan Tuhan. Jadi hari itu mereka menyatakan tidak ada Tuhan yang lain, kamilah Tuhan, kamilah. Jadi kaisar-kaisar di sana yang memegang pemerintahan bahkan sampai ke gubernur, itu mereka punya otoritas, mereka mau seluruh rakyat memanggil mereka Tuhan. Nah, sekarang kita mau perhatikan. Saya menemukan ada dua hal poin yang penting kita jaga. Bagaimana hari itu seperti yang namanya Tuhan memuji jemaat Pergamus. Yang pertama yaitu apa? Sebab jemaat Pergamus itu tetap berpegang nama Tuhan. Hari itu secara lokasi, secara kondisi, mereka itu tinggal di kota yang terbanyak patung, terbanyak dewa. Saya tanya, kalau lokasi kita itu sudah biasa tercemar, ya kan? Terlalu banyak dewa, terlalu banyak orang menyembah berhala. Kebiasaan kalau kita tinggal di lokasi seperti ini, pasti kita apa, saudara? Pasti kita apa? Terikut, betul nggak? Kita pasti terpengaruh, kita terikut, ya. Apalagi kalau ada yang namanya kakek, nenek, buyut-buyut di keturunan ketiga, keempat, ke-10, semuanya menyembah berhala. Saya mau bertanya, apakah mungkin ya untuk kita tidak menyembah berhala? Mungkin, tetapi itu biasa, keturunannya juga akan nyembah berhala, betul nggak, saudara? Jadi kondisi jemaat Pergamus itu adalah satu kondisi gereja Tuhan yang mengalami tekanan tidak mudah. Sebab apa? Sekali keluar rumah, saudara langsung tengok dewa. Keluar rumah, saudara tengok patung. Jadi adalah sebuah anugerah, makanya Tuhan memuji. Beberapa jemaat di Pergamus itu jemaat yang tetap berpegang atas nama Tuhan. Amin. Dan saya berdoa kita harus belajar dari teladan beberapa jemaat di Pergamus yang seperti ini. Saudara, jangan hidup karena latar belakangmu. Amin. Katakan amin. Ya, boleh paham tak, saudara? Saya tengok wajah-wajah macam bingung ya. Ya, saya berdoa saudara boleh nangkap. Maksudnya adalah apa? Kondisi kita, lingkungan kita, situasi kita, sesuatu yang di pihak luar itu tidak boleh mempengaruhi atau mencemari iman kita yang di dalam. Amin. Kita itu harus punya prinsip dalam hidup. Sebagai anak Tuhan kita yang sudah ditebus oleh darah Yesus, poin pertama ini,
sebagaimana poin yang dipuji oleh Tuhan kepada jemaat Pergamus, saya berdoa kita pun juga punya prinsip ini. Apapun kondisimu, apapun latar belakangmu, bahkan termasuk bapakmu, mamamu, saudara, yang langsung layernya itu satu layer, satu darah dengan kita, sekalipun mereka penyembah berhala, sekalipun mereka itu belum kenal Tuhan, jangan sampai mempengaruhi hidup kita. Ada amin? Kita harus berani punya prinsip untuk apa? Lawan arus. Salam kanan kiri katakan, engkau harus punya prinsip. Haleluya. Haleluya. Saudara yakin tak yakin? Macam berat saja. Katakan kanan kiri, kau harus yakin, bah. Amin, ya. Ya. Sekalipun lo saudara, sekalipun bapakmu satu darah, ya, belum, nggak usah keturunan ke keberapa, langsung di atas kita, langsung bahkan mamamu mungkin masih menyembah berhala, kita tidak boleh ikut-ikutan. Kita jangan terpengaruh. Katakan kanan kiri, jangan mudah terpengaruh. Ya, wih, ini ya, kayaknya sudah 100 harian ini ya. Ya, nenek kita meninggal. Ini kayaknya dia akan jalan-jalan jumpa kita. Ada di antara saudara masih punya kebiasaan macam itu. Ini kayaknya 70 hari ini ya. Jangan-jangan tadi pintu tertutup, kok tiba-tiba terbuka sendiri. Dikonek-konekkan lagi. Ya, saudara, saya mau berkata ya, kita juga yang tinggal di daerah Asia, bahagian timur ini, kita punya itu yang namanya kecenderungan lah saudara ya. Ini kecenderungan, dan ini kita harus jaga betul-betul. Yaitu apa? Kecenderungan untuk hidup karena tradisi. Makanya tidak heran saudara, ramai Kristen, tapi tidak semua orang Kristen betul-betul bertobat atas tradisi. Kalau Anda memang bisa, saya percaya engkau punya iman itu luar biasa. Hari itu jemaat Pergamus saudara dipuji Tuhan. Sebab apa? Karena mereka tidak mau menyembah dewa, menyembah Baal, dan mereka tetap berpegang nama Tuhan. Mereka tetap percaya bahwa Tuhan yang mereka sembah, Allah Israel, itu adalah Tuhan yang benar. Dan kita harus pegang ini. Saya melihat ada 3 kesalahan besar di kota Pergamus. Mereka melanggar 3 perintah dari 10 perintah Tuhan. Yang pertama, perintah pertama, masih ingat? Ayo kita refresh ya. Apa perintah Tuhan yang pertama dari 10 perintah Tuhan? Yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapan. yes, amin. Katakan kanan kiri, jangan lupa. Jangan lupa. Perintah pertama ini jangan lupa, jangan ada padamu Allah. Ini kata kecil E ya, itu Allah. Jangan lupa, jangan ada Allah lain di hadapanku. Berarti kita tidak mau menyembah apapun. Saudara, hati-hati, di zaman akhir banyak Allah lain ini. Mungkin tidak bentuk dewa, mungkin tidak bentuk patung. Apa itu? Handphone. Ayo katakan buat handphonemu, naikkan ke atas dalam nama Yesus. Aku Tuhanmu, engkau budakku ya. Jangan terbalik. Oh Tuhan, no jangan saudara. Jadi mulai malam ini, bukan malam ini saja, mulai hari ini ya, ayo kita kembali punya komitmen. Ya, jangan handphone, teknologi menguasai kita, tapi kita harus menguasai teknologi. Yang kedua, mereka melanggar juga perintah yang kedua, yaitu apa saudara? Mereka buat patung-patung ya. Sudah pergi gereja masih buat patung, disembah-sembah lagi. Ya, siapa di sini punya patung-patung? Ya, tak ada lah pastor, tak ada. Tapi hati-hati, patung akhir zaman apa? Sama juga handphone, ya kan? Apalagi patung-patung akhir zaman, ya. Sehingga itu yang mengikat engkau, sesuatu yang mengikat. Apalah saudara, hari-hari akhir ini, berhala apa yang sering? Kasih contoh. Apa yang sering mengikat? Muda-mudi, apa yang sering mengikat muda-mudi di hari yang terakhir ini? TikTok. Nah, nggak nampak loh, nggak
ada patung kami, pastor, tak ada. Ya, tapi sesuatu itu mengikat, menyerat. Kayaknya bukan mudah-mudi saja TikTok ini ya, semua lapisan umur ya kan. Ya. Kalau TikTok dipakai untuk kemuliaan Tuhan, puji Tuhan. Jangan lupa, siapa yang belum subscribe TikTok CST, ayo subscribe ya. Saudara follow, saudara akan update notification. Ada banyak, baik itu pengumuman, khotbah-khotbah, renungan ya. Dan saya berdoa kita harus hati-hati. Harus hati-hati. Salam kanan kiri, hati-hati. Minta kekuatan Roh Kudus. Amin. Amin. Karena Alkitab sendiri berkata, daging ini lemah, roh penuh. Kebanyakan kita doa atau tidak banyak doa. Kalau kita banyak doa, roh kita akan makin banyak, besar, kuat. Tapi kalau kita malas doa, maka yang sering kali berbunyi itu daging loh saudara. Ya, makanya hati-hati. Dan punya community yang benar, ya. Kalau saudara punya community yang benar, saling diingatkan, kau sudah baca Alkitab belum? Nanti ditanya pastor, ya kan? Mungkin awalnya levelnya ditanya. Tapi itu menolong, betul tak saudara? Kalau tidak ada yang mengingatkan, kita nggak tahu kita sudah jauh dari Tuhan, nggak terasa. Ini yang katakan kanan kirimu, hati-hati. Perintah ketiga juga yang dilanggar oleh jemaat Pergamus, yaitu apa? Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Hari itu ada sebagian jemaat Pergamus tuh, karena mereka ditindas, mereka tetap berkata, Kaisar engkau Tuhan kami. Tapi puji Tuhan ada seberapa tidak ya. Apapun saudara, mari kita jaga nama Tuhan. Nama Tuhan, pegang nama Tuhan. Apalagi hari-hari terakhir ini. Saudara, di dalam Kisah Para Rasul, kalau tidak silap ya, Paulus pernah berkata, orang yang berseru nama Tuhan, dia akan diselamatkan. Amin. Percaya atau tidak saudara, kita harus pegang itu. Kita harus pegang sampai roh jiwa kita itu merasuk nama Yesus itu yang terutama. Amin. Satu kali Tuhan gerakkan di hati saya. Kami menginjil ya, ada satu orang ya, dia tidak kenal Tuhan. Tapi karena dia itu sudah tahu kebenaran, sebetulnya dulu tuh pernah baca Alkitab, agak degil juga. Akhirnya satu kali saya terdorong untuk saya berkata, tak apa, yang penting satu saja, pegang ini. Kalau engkau menghadapi bencana, kalau engkau menyelamatkan, nama siapa yang bisa menyelamatkan? Katakan kanan kiri, jangan lupa teriak nama Yesus ya. Katakan Yesus. Nama Yesus berkuasa. Mazmur 91 ayat 14. Mazmur 91 ayat 14. Semua yuk baca, kita baca sama-sama. Ini akan menjadi rema buat kita. Mazmur 91 ayat 14. 2, 3. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya. Sebab orang yang mengenal nama Tuhan akan diluputkan, akan dibentengi, saudara. Ajaib. Di sini dikatakan kalau hati kita melekat kepada Tuhan, kita mengenal namanya. Jangan sembarangan ya. Jangan sembarangan, bahkan maaf kata ada orang terlalu latah karena Yesus. Nah, kadang-kadang ya harus biasa, kita harus mendidik diri kita. Satu hal, nama Yesus itu berkuasa. Dan dikatakan kalau kita mengenal, kita melekat dengan Tuhan, Tuhan membentengi kita. Bahkan Tuhan berkata, Dia yang awal dan yang akhir, dan Tuhan yang memegang kunci maut. Wahyu 1, ayo buka. Wahyu 1 ayat 17 hingga 18 berkata, ketika aku melihat Dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati, tetapi Dia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Wow, katakan wow. Siapa di antara saudara kalau engkau nyanyi nama Yesus, Yesus
Yesus itu kita bisa berlinang air mata ya saudara. Sebab apa? Nama Yesus sungguh berkuasa. Siapa di antara engkau ketika engkau berdoa untuk orang sakit, jangan lupa makanya sebut ini nama dalam nama Yesus. Kalau engkau melihat orang kerasukan setan, ya, kalau saudara nggak usah banyak doa yang luar biasa. Saudara sebut saja darah Yesus, dalam nama Yesus. Setan pun itu takut dengan nama Yesus. Amin, amin. Ayo semua berdiri. Saya mau kita praktis dulu ya. Haleluya. Cari kawan 2 orang. Ya. Gambarkanlah orang yang di hadapanmu itu sakit ya saudara. Ya. Jadi cari 2 orang. Ayo. Kalau boleh cari orang yang tak biasa lah ya, biar tak sama terus. Ayo ganti-ganti cari yang baru. Haleluya. Oke. Siapa tahu betul-betul orang yang di hadapanmu itu sakit ya kan? Ya, sakit apa pastor? Ya, bisa sakit wallet dia kah bisa ya, sakit hati ya, atau sakit kesehatan apapun. Oke? Berhadapan saudara, berhadapan ya. So, lepas ini saya minta saudara pakai otoritas ya, nggak usah bergandengan, karena saya mau saudara itu 2 otoritas mah deklarasikan. Jadi saudara harus betul-betul ini. Saudara katakan buat dia dalam nama Yesus. Pakai caramu ya. Tunggu, belum. Maksudnya lemparkan doa sederhana, singkat tapi powerful ya. Yaitu apa? Kalau itu tadi, kalau dia sakit ya, saudara harus ya perkatakan dalam nama Yesus ya. Ini praktis. Harus cakap dengan kuat. Jangan lemah lembut. Dalam nama Yesus. Jangan mendesak. Ayo, siap? Saya rindu ya, setiap jemaat CST ini ya, saudara sudah ada otoritas, sudah ada power. Kalau nanti di luar, saudara harus juga buat yang sama seperti hari ini. Ya, jangan nanti di luar beza pula. Ayo doa, takut. Nggak ada takut. Katakan yang ini, tak boleh. Oke ya? Tarik nafas. Saya mau saudara suara itu kuat lah ya. Macam saudara tengok api. Siap. Saudara nanti lapor saya. Siapa suara nggak kuat maju ke depan. Ya, siap ya. Hitungan ketiga, saudara lepaskan berkat, kesembuhan ya untuk orang yang ada di hadapanmu. 1, 2, 3. Lembut kali ini. Dalam nama Yesus. Sudah belum? Sudah. Macam mana saudara, perasaan saudara didoakan dengan doa seperti itu? Luar biasa. Mulai hari ini ya, jangan doa senyap-senyap ya. Oke, tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, sekali lagi saya sangat mendorong, ini hari-hari terakhir ya. Jangan pernah pandang diri saudara rendah. Katakan 2, 3, jangan pandang dirimu rendah. Bahkan kita perkatakan untuk diri kita, katakan dalam nama Yesus, aku sehat, aku sembuh, aku diberkati. Ya, nama Yesus itu berkuasa. Ya, dikatakan bahkan di sini dikatakan dia memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Wow. Ayo saudara, harus terbakar rohmu. Jangan sampai kita menyepelekan nama Tuhan. Nah, di sini bahaya. Akibat orang yang tidak takut dengan nama Tuhan. Akibat orang, makanya hati-hati kalau sembarangan nyebut nama Tuhan. Ulangan 28 ayat 58. Semua baca. Ulangan 28 ayat 58 hingga 59. Sudah dapat? Kita baca 2-3. Jika engkau tidak melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat yang tertulis dalam kitab ini, dan engkau tidak takut akan nama yang mulia dan dahsyat ini, yakni akan Tuhan Allahmu, maka Tuhan
kepadamu dan kepada keturunanmu, yakni pukulan-pukulan yang keras lagi lama dan penyakit-penyakit yang jahat lagi lama. Wow, saudara, nama Tuhan itu berkuasa. Nama Tuhan itu ajaib. Kalau kita tidak punya takut akan nama Tuhan, maka selalunya akan ada bencana terjadi. Di sini dikatakan akan ada pukulan-pukulan ajaib. Di sini dikatakan kepada keturunanmu. Nah, makanya ayo belajar. Ya, kita didik keturunan kita. Ya, termasuk siapa? Orang yang kita kenal di sekeliling kita. Ya, selama mereka menerima. Kalau mereka menolak, itu keputusan mereka, betul nggak saudara? Kalau mereka itu tolak menolak, itu keputusan pribadi. Bagian kita yaitu apa? Kita kabarkan, kita kongsikan, karena ini kebenaran. Ya, anda yang punya anak, ini harus diajak. Jangan sepelekan nama Tuhan Yesus. Hati-hati. Kedua, Tuhan juga memuji hari itu jemaat Pergamus. Karena apa? Mereka tidak menyangkal Tuhan. Saudara, sekali lagi, ini hal yang sangat penting, ya. 1 Yohanes 2 ayat 23. Ayo buka. 1 Yohanes 2 ayat 23 berkata, sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki bapa. Kalau kita menyangkal nama Yesus, Bapa juga tidak terima kita. Mari kita pegang ini. Hari itu sekalipun jemaat Pergamus, ya kan, mengalami banyak tekanan, mereka tidak berpegang pada nama yang ada di dunia, tapi mereka tetap berpegang nama Tuhan. Dan yang kedua, mereka tidak menyangkal Tuhan. Nah, kita minta kekuatan Roh Kudus supaya apa? Setia sampai akhir. Ada amin, saudara? Setia sampai akhir. Katakan setia sampai akhir. Ya, setia sampai akhir. Apapun goncangan, badai dan topan menerpa, saya mau berkata tetap setia sampai akhir. Teguran Yesus kita akan melihat. Ketika mereka dipuji, tapi Tuhan juga mencela, menegur mereka dengan keras. Perhatikan ayat 14 tadi, masih di dalam kitab Wahyu tadi. Ayat 14 dan 15 dikatakan, tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Saudara, siapa di sini yang pernah mendengar kata Bileam? Angkat tangan. Yang sudah baca perjanjian lama harusnya dengar. Nama Bileam, angkat tangan masa satu saja. 2, yang lain 3. Nama Bileam. Bileam Anda boleh baca di Bilangan ya, pasal 22. Bileam hari itu adalah nabi, saudara. Tetapi nabi ini dibayar oleh Raja Moab namanya Balak untuk mengutuk Israel. Berkali-kali mulutnya tidak bisa mengutuk, tapi yang keluar itu memberkati. Sampai apa, saudara? Sampai satu kali karena Balak ini kasih duit, kasih bayaran, dia itu pokoknya di apa namanya? Dia disuap ya namanya, disuap. Yang penting harus dikutuk. Bangsa ini kok sedikit tapi powerful. Banyak orang jealous. Tapi lagi dan lagi Bileam berkata nggak bisa. Mulutku yang keluar, di situ Tuhan letakkan memberkati yang memberkati. Tapi karena Bileam masih manusia, hati-hati. Nabi pun dia ya hatinya mulai bergeser, saudara. Sehingga Bileam tahu kalau mau bangsa yang menjadi biji mata Tuhan, yaitu bangsa Israel, itu dimarah oleh Tuhan, dimusuhi Tuhan, bangsa itu harus berbuat dosa. Nah, semua perhatikan ke sini. Saya mau bertanya, apakah saudara yakin engkau orang yang berharga di mata Tuhan? Siapa yang yakin?
Siapa yakin bahwa engkau biji mata Tuhan? Kalau orang yang dengar ya, kalau kita yakin kita biji mata Tuhan, Tuhan melindungi kita enggak? Pasti. Tuhan meluputkan, Tuhan membentengi. Tapi dengar, tadi kita sudah belajar, dosa, ketika ada dosa masuk, dosa itu yang sering kali membuat apa? Putus hubungan kita dengan Tuhan. Dosa yang membuat adanya sering kali tanpa kita sadari kutuk itu masuk. Dan hari itu, perhatikan, Bileam itu tahu bangsa Israel disayang Tuhan betul-betul. Tapi bagaimana membinasakan bangsa ini? Bangsa ini harus meninggalkan Tuhan sendiri. Caranya apa? Melanggar perjanjian. Karena bangsa Israel itu adalah bangsa yang hidup karena perjanjian. Dari Abraham, Ishak dan Yakub. Anda dan saya dengar ini, kita juga ketika terima Yesus, kita itu hidup karena perjanjian. Tapi dengar saudara, secara roh perjanjian akan bisa rusak ketika salah satu pihak tidak memegang peran dengan baik. Dia memutuskan perjanjian, yaitu apa? Bahasanya melakukan dosa. Dosa adalah apa? Pelanggaran perintah Tuhan. Makanya ketika Adam Hawa itu tidak mengikuti perintah Tuhan, melanggar perintah Tuhan, dosa masuk. Dosa masuk, maka kutuk masuk juga. Saya mau dorong kita, perhatikan, ketika kita hidup di dalam Tuhan, makanya Tuhan berkata, berjaga-jagalah, berjaga-jagalah, berjaga-jagalah. Karena hidup kita ini lemah, karena kita masih di dalam tubuh manusia. Tetapi Tuhan berkata, roh itu penurut. Makanya kenapa jangan hidup karena daging, tapi Paulus berkata, hidup dipimpin oleh roh. Nah, apa yang hari itu Tuhan begitu marah? Karena sebagian jemaat Pergamus, mereka itu adalah jemaat yang mengikuti ajaran sesat Bileam. Yaitu apa? Mereka menyesatkan beberapa kawan-kawan mereka untuk apa? Seperti Bileam. Bileam, Alkitab tadi berkata, mereka itu menyesatkan, Bileam menyesatkan, yaitu apa? Supaya bangsa Israel dibenci Tuhan, maka Bileam memberikan ide kepada Balak. Berikan mereka perempuan-perempuan supaya bangsa itu berzina. Kalau bangsa itu berzina tidak kudus, betul? Kalau tidak kudus, maka murka Tuhan datang. Hati-hati saudara. Penyesatan dilakukan, Bileam itu siapa? Orang Israel. Dilakukan oleh bangsanya sendiri. Ini yang bagi Tuhan kekejian di mata Tuhan. Bileam berkata kepada Balak, Raja Moab, ini titik kelemahan orang Israel. Kamu mau Israel dikutuk? Senang saja. Gak usah ngutuk-ngutuk. Kasih segala sesuatu sesuai kelemahannya, yaitu apa? Wanita-wanita untuk berzina, dan juga buat mereka apa? Kawin campur. Karena orang-orang yang kawin campur, imannya pasti campur. Dengar saudara, ini pekerjaan yang hal yang sangat penting. Makanya jaga hati-hati hari-hari terakhir, yaitu apa? Jaga hubungan. Amin. Amin. Jaga hubungan. Yang muda-mudi, hati-hati kalau milih jodoh. Jangan sembarangan. Bukan karena awal-awal hanya karena cinta. Maaf kata, engkau sembarangan cari, enggak seiman. Oh, dia baik, dia begini. Saudara, ini bicara mengenai kekekalan. Hari itu ketika mereka diberi banyak wanita-wanita kafir, sehingga apa? Mereka berzina. Kedua, mereka apa? Mereka mulai menyembah berhala. Karena wanita-wanita kafir ini bawa dewa-dewanya, berhala-berhalanya masuk ke Israel. Saudara masih ingat apakah yang menjadi kejatuhan Raja Salomo? Apa kejatuhan Raja Salomo? Wanita. Terlalu banyak wanita, bahkan wanita-wanita kafir yang tanpa disadari wanita inilah yang membuat Salomo lari atau jauh dari hadapan Tuhan.
Coba bayangin saudara, berapa banyak wanita di hidup Salomo? 1000 saudara, nggak calang-calang ya. Saudara bayangkan ya, nggak tahu berapa tahun dia itu boleh melawat semua wanita-wanita dia. 1000 loh saudara. Coba bayangin ya. Dan wanita-wanita itu bawa dewa-dewanya masuk. Itu yang membuat apa? Salomo mulai undur dari Tuhan. Makanya Pengkhotbah sebagai surat tulisannya si Salomo waktu tua, dia banyak apa? Nyesal. Sia-sia. Dan hari itu Tuhan begitu sangat serius kepada jemaat Pergamus. Sebab apa? Karena mereka itu kompromi. Ini bicara mengenai apa? Kompromi. Ya. Sebuah ajaran yang menyesatkan, ajaran perzinahan dan juga penyembahan berhala. Banyak orang Kristen sekali lagi hari-hari ini ya, jangan kita kompromi ya saudara. Salam kanan kiri, jangan kompromi hidup ini ya. Amin, amin. Kalau kita sudah ikut Tuhan, lurus ikut Tuhan. Amin, amin. Katakan amin. Ya, jangan ikut Tuhan separuh-separuh, Tuhan hantu ya. Apalagi kita tidak mengalami yang namanya pertobatan. Kristen tanpa pertobatan itu sama dengan Anda hidup membuka celah terhadap iblis. Hitungan waktu saudara akan dipermainkan oleh iblis. Maka tidak heran saudara, hari-hari ini ada banyak strategi iblis yang iblis pakai. Mari kita tinggalkan semua yang duniawi ya, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup ya. Mari kita belajar. Karena hari itu Tuhan berkata, bertobat. Dikatakan kalau engkau tidak bertobat, aku datang segera dan memerangi engkau dengan pedang di mulutku. Wow, itu serius loh saudara. Karena saya percaya jemaat Pergamus bukan tidak tahu kebenaran. Nah, makanya kita harus jaga diri kita. Amin saudara, jaga diri kita. Saya menemukan di 2 Timotius 4. Nah ini, ayo kita baca ya. 2 Timotius 4 ayat 2-3 berkata, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, mari kita baca, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Ini hati-hati saudara. Saya nggak mau datang gereja. Kenapa? Aduh, saya kalau ke gereja selalu kena pedang. Pedang apa? Teguran gitu ya. Padahal tidak selalu saudara. Hanya mungkin Roh Kudus mengingatkan engkau, ini anugerah. Berarti apa? Hatimu tidak tumpul. Salam kanan kiri. Puji Tuhan, hatimu tidak tumpul. Amin. Kita jangan memilih mana khotbah yang menyenangkan daging ya. Khotbah kelimpahan terus ya. Kalau khotbah kepertobatan, aduh kita kecil hati kita. Nggak tahan pastor telinga saya, nggak tahan, nggak boleh saudara. Kita harus bahkan terbuka. Kenapa? Yesus sudah mau datang, betul nggak? Kita buka hati kita, bahkan izinkan Tuhan kalau perlu tegur, nasihati, koreksi Tuhan bagian mana yang belum. Karena apa? Seperti lagu tadi ya kan, Yesus pokok dan kitalah. Carangnya itu nggak boleh kering. Alkitab berkata yang kering akan dirawat, dipotong-potong, ya kan? Supaya apa? Berbuah. Siapa yang mau berbuah bagi Tuhan? Ya, kita rindu Tuhan baharui aku. Kita minta hati yang lemah lembut. Nah, di sini dikatakan bahwa hari itu Tuhan mencela jemaat Pergamus. Jangan kompromi. Orang yang kompromi sama dengan orang yang mendua hati. Yakobus 1 ayat 8 berkata, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Betul nggak saudara? Ya. Tapi kita harus punya yang namanya kerinduan apa? Hidup terus, hidup menjaga di dalam jalan-jalan Tuhan. Sekarang kita lihat janji Tuhan kepada jemaat Pergamus.
Ya, oke, ini tadi ya dicelah. Janji Tuhan kepada jemaat Pergamus. Ayat 17 kita baca 2-3. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Apa yang Tuhan janjikan? Kalau Anda dan saya, janji ini akan terjadi juga. Kalau kita tidak menyebut nama Tuhan sembarangan, atau kita menghargai nama Tuhan, kita tidak menyangkal Tuhan, kita tidak hidup kompromi, maka Tuhan akan memberikan mana yang tersembunyi. Mana itu bicara apa, saudara? Kalau di perjanjian lama kita tahu mana itu adalah seperti roti ya, yang turun dari sorga ketika bangsa Israel ada di padang gurun. Nah, secara rohaninya apa? Secara rohaninya yaitu apa? Pewahyuan, mana sorgawi. Kita di sini dikatakan mana yang tersembunyi. Jadi Tuhan hari itu berkata, kalau kita itu betul-betul hidup sesuai dengan yang Tuhan mau, kita hidup tidak kompromi, maka Tuhan berkata, Tuhan akan memberi pewahyuan yang tersembunyi dalam hidup kita. Amin. Saya mau bertanya jujur, saudara, ya mungkin gak usah angkat tangan lah, tapi angkat tangan di hatimu. Kalau engkau baca firman, engkau kebanyakan ngerti atau kebanyakan gak ngerti? Gak usah angkat tangan ya, angkat tangan di hatimu. Saya pernah berjumpa ya dengan orang ya, dia itu kalau dibilang belajar firman, belajar ya, meneliti, tetapi ketika saya makin kenal dia, saya melihat ada beberapa perkara kebenaran firman Tuhan yang sederhana levelnya pun dia tidak bisa mengerti. Nah, ini hati-hati, saudara. Sebab apa? Berimpact bagaimana kita menjadi pelaku firman. Betul nggak? Betul nggak, saudara? Boleh paham? Maksudnya adalah firman itu bicara, dia akan pertama di sini, ya. Saudara harus turunkan di sini. Puji Tuhan kalau hatimu tuh cepat nangkep. Itu, saudara, akal budimu akan dipimpin oleh Tuhan. Kalau sudah di sini, di pikiran, itu akan mengendalikan seluruh organ tubuh kita. Makanya pikiran akan menggerakkan tangan untuk bergerak. Lakukan ini. Mulut perkataan ini. Kakimu melangkah kemana. Jangan Anda heran, cukup ramai orang-orang Kristen ya, itu tadi ketika dia firmannya tidak kuat, makanya cara hidupnya banyak bersalahan, membuat keputusan akan bersalahan, merespon segala sesuatu bisa bersalahan, mungkin berat sebelah, terlalu main hati, terlalu main perasaan tanpa dipertimbangkan dengan roh. Itu sangat mempengaruhi, saudara. Makanya kenapa Paulus berkali-kali mengingatkan kita jangan serupa dengan dunia. Tapi supaya kita tidak serupa, kita harus mengalami apa? Perubahan budi. Jadi perubahan budi itu apa? Perubahan pikiran. Katakan sama-sama, perubahan pikiran. Saudara, saya jujur mau berkata ya, ayo kita sama-sama agree ya. Kenapa? Karena banyak orang Kristen tapi tidak banyak mengalami perubahan pikiran. Sehingga dia itu seperti gerak jalan, ya kan? Dia akan berkutat ke hal yang sama, ke dosa yang sama, nggak pernah ada terobosan. Di sini kita harus minta, Tuhan, ubah pikiranku, Tuhan. Perubahan pikiran. Saudara, kalau Anda itu lemah, Anda sedang mengalami dilema, bacalah kitab Mazmur. Maka engkau akan membuat keputusan, enggak sembarangan. Kalau engkau kurang hikmat, baca kitab Amsal. Banyak hikmat Tuhan yang akan membuat engkau lebih berhikmat dari orang dunia. Ada amin? Ada amin? Percaya, saudara? Amin? Pandang kawan kiri kananmu. Percaya tak? Jangan tak percaya ya. Pertama kali ketika saya terima Yesus dan saya begitu mencintai firman, di situ saya boleh merasakan seperti ada selaput di mata saya itu terbuka, saudara. Nah, saya mau berkata, mana yang Tuhan beri ini ya, ajaib. Ya. Awal-awal engkau tak mengerti. Awal-awal engkau ngikut saja, ke gereja.
ya. Doa-doa, tapi tanpa pengertian yang benar, Paulus berkata. Namun ketika engkau terima mana, itu tadi. Kenapa? Karena engkau orangnya tidak cincai. Engkau orangnya tidak suka kompromi dengan dosa. Dengar, orang yang tidak kompromi dengan dosa, Tuhan tuh hargai engkau. Maka tanpa engkau sadari, ketidakmengertianmu itu kayak Tuhan dibelah, saudara. Itu kayak selaput itu, kayak tirai dibuka. Kau mulai mengerti yang ilahi. Oh, dia cakap macam ini, saya mengerti lah. Oh, kenapa begini? Oh, ternyata dalam Tuhan ada hitungan. Oh, ternyata begini. Oh, begini. Itu kayak dibukakan. Engkau dan saya akan menerima mana. Ada amin? Yang kedua dikatakan kita terima batu putih. Apa maksudnya? Di zaman itu, Anda perlu tahu juga ya. Di zaman hari itu di daerah Romawi, kalau mereka menjemput jemputan undangan khusus, itu pakai batu putih, saudara. Terus ditulis namanya dikhususkan kepada orang tertentu. Ini maksudnya apa? Karena sekali lagi kitab Wahyu itu adalah kitab pewahyuan. Banyak simbolis-simbolis. Ini bicara bermakna adalah kalau Anda dan saya, kita menjaga hidup kita, tidak mencela, tidak menyangkal Tuhan, bahkan tidak kompromi dengan dosa, maka kita akan mendapat jemputan khusus. Dan dikatakan ditulis namanya kepada orang yang terima saja, dia tahu namanya. Berarti apa? Double, mungkin triple VVIP. Ada amin? Ada amin? Jemputan khusus loh, saudara. Katakan kanan kiri, siap-siap terima jemputan khusus ya. Orang yang betul-betul triple VVIP, biasanya mereka dapat kehormatan, pasti dapat fasilitas khusus juga. Betul, saudara? Ya, beda dengan orang yang biasa. Mungkin orang biasa dia masuk pintu entrance-nya biasa, ya kan? Tapi VVIP, orang-orang ini pasti ada jalur khusus. Saudara mau mengalami sesuatu yang spesial dari Tuhan? Ada amin? Ada amin. Siapa yang mengantuk di gereja katakan amin. Jangan mengantuk ya. Nanti jalur khususmu hilang loh ya. Ya, amin saudara. Ya, mari kita belajar untuk apa? Terima yang terbaik yang dari Tuhan. Ya, saya sangat percaya. Bukan berarti Tuhan pilih kasih, tidak ya. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang perkataan. Tuhan ini saudara ajaib ya. Karena apa? Di Amsal jelas berkata, hidup orang benar dengan hidup orang fasik itu berbeza. Mazmur saja dibuka di dalam pasal 1, Mazmur 1, itu ayat 1, perbezaan jelas. Orang fasik hidupnya dibezakan dengan orang yang takut akan Tuhan. Jadi jangan pernah kita tidak tahu Tuhan cinta segala bangsa, yes, tetapi Tuhan akan memberikan anugerah kemurahannya kepada orang-orang spesial. Anda yang nangkap katakan amin. Amin. Ya, mungkin kau hadapi masalahnya sama, tapi engkau menerima anugerah, kemurahan, kebajikan yang spesial dari Tuhan. Mungkin engkau mengalami itu tadi. Mungkin masalahnya sesuatu yang sulit itu mirip di tempat kerjamu, ya. Mungkin engkau bekerja dengan ramai banyak pekerja-pekerja. Dengar ini, tapi dengar saudara, engkau perhatikan saja, bukan hanya perhatikan, sadari dan kenali. Kalau engkau itu punya sesuatu yang spesial di mata Tuhan, hidupmu akan dibezakan. Percayalah. Mungkin engkau pekerjaannya sama, tapi akan ada perbezaan anugerah kemurahan Tuhan yang berbeza dalam hidupmu. Makanya ikut Tuhan itu harus mengalami. Ada amin? Katakan kanan kiri, harus mengalami Tuhan pribadi. Pribadi lepas pribadi harus mengalami Tuhan. Alami, baru kita kenal. Betul enggak? Sama pepatah berkata, tak kenal maka tak sayang. Kenapa saudara tidak terlalu sayang Tuhan? Bisa saja karena engkau tidak mengalami Tuhan. Kenapa ada orang begitu mencintai Tuhan?
karena dia mengalami Tuhan secara pribadi. Itu beza sekali, saudara. Saya berpesan kepada anda-anda yang muda-mudi di tempat ini, ya, saudara, semakin engkau muda, semakin engkau cepat kenal Tuhan. Ayo semakin alami berjalan dengan Tuhan. Ada amin? Ada amin? Maka engkau punya iman itu tidak mudah goyah, firm. Digoncang sana, digoncang sini, orang cakap sana, orang cakap sini, you still very firm. Kenapa? Karena kita mengalami Tuhan. Kita belajar dari jemaat Pergamus hari ini, ya saudara. Yang pertama yaitu apa tadi? Ada bahagian Tuhan memuji. Ada dua perkara, masih ingat? Yang pertama apa? Tuhan memuji karena jemaat itu tetap berpegang nama Tuhan. Yang kedua, tidak menyangkal. Yang bagian kedua, pujian itu juga diiringi cela. Apa yang dicela oleh Tuhan dari jemaat Pergamus? Yang pertama, yaitu apa? Bukan pertama ya, satu saja. Yaitu apa? Kompromi. Kompromi. Saudara paham ya kompromi ya? Bahasa Malaysia sama tak? Macam dia bersalahan, tidak ya, kompromi. Tidak boleh kompromi dengan dosa. Tidak boleh bersepakat dengan dosa. Ya, iya, dari tadi saya kompromi, saudara paham atau tidak ya? Tidak bersepakat dengan dosa. Tidak boleh jalan tuh seperti gray line ya. Sekejap dosa, sikit-sikit tak apa, kan sikit-sikit ya kan? Ya, sikit banyak pun dosa tetap dosa. Katakan amin. Ya. Ya, itu maksudnya saudara. Boleh paham? Janji Tuhan kepada jemaat di Pergamus dan juga kita, ketika kita tidak kompromi dosa, kita akan terima mana. Yang kedua, menerima batu putih. Saudara siap menjadi jemaat yang berkemenangan? Katakan kanan kiri, jangan kompromi dengan dosa. Jangan menyangkal nama Tuhan. Amin. Pegang nama Tuhan. Ada amin? Ada amin? Kasih aplaus, tepuk tangan untuk anda-anda yang setia datang ibadah. Kau hari ini setia, tetap setia sampai selama-lamanya. Ada duit gak ada duit, tetap setia. Ada amin? Hati sedih, hati gembira, tetap setia. Ada amin? Amin? Orang yang konsisten dengan Tuhan, engkau akan mengalami Tuhan secara pribadi.